شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin tidaklah butuh meniru umat tertentu dalam urusan ritual agama dan ibadah, karena Allah telah sempurnakan agamanya dan nikmatnya dan meridhoi Islam sebagai agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuhu." Qulna ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara? Qal faman? Sungguh kalian akan mengikuti ajaran-ajaran kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian akan memasukinya juga. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari nomor 1397 dan Muslim nomor 4822. Dalam hadis ini terdapat larangan meniru Yahudi dan Nasrani, serta celaan terhadap siapa yang mengikuti jalan mereka. Syariat telah kuatkan larangan tersebut dengan menyatakan bahwa siapa yang menyerupai kaum kafir adalah bagian dari mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3512 dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 2691. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, minimal diharamkan menyerupai mereka, walaupun secara zahir menunjukkan kufurnya orang yang menyerupai mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka meniru kaum kafir menunjukkan dirinya merasa kurang dan tidak percaya diri. Karena itu dia segera menutupi perasaan kekurangannya dengan meniru orang yang diagungkan. Seandainya mereka menyadari keagungan syariat Islam dan mengenal rusaknya peradaban mereka yang dituruti tersebut, sungguh mereka akan mengetahui bahwa mereka telah keliru dan bahwa mereka telah meninggalkan yang sempurna dan hak untuk beralih kepada sesuatu yang kurang dan rusak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahuda wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 425 dan Muslim nomor 531. Kaum muslimin, pada masa sekarang ini terjadi berbagai praktek kesyirikan besar karena pemujaan berlebihan terhadap kuburan yang telah diketahui oleh masyarakat, baik kalangan khusus ataupun awam. Sebabnya adalah meniru Yahudi dan Nasrani. Syekh Ibn Utsaimin berkata, menyerupai orang-orang kafir adalah menyerupai mereka dalam pakaian, perhiasan, serta adat-adat yang menjadi ciri khas mereka. Maknanya bukan berarti kita tidak boleh mengendarai apa yang mereka kendarai atau memakai apa yang mereka pakai. Akan tetapi, jika mereka mengendarai dengan cara tertentu yang menjadi ciri khas mereka, maka kita jangan mengendarai demikian. Jika mereka menjahit baju dengan ciri khusus tertentu, maka kita jangan menjahitnya secara khusus seperti itu. Selebihnya, kita boleh mengendarai mobil yang mereka kendarai, atau menjahit dengan jenis kain yang mereka jahit. Majmu' Fatawa Syekh Ibn Utsaimin, jilid 12, soal nomor 177. Syekh juga berkata, patokan tasyabbuh atau menyerupai adalah pelakunya menyerupainya dengan sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Kemudian Syekh juga berkata, menyerupai orang kafir artinya seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas kaum kafir. Adapun yang sudah tersebar di kalangan kaum muslimin dan kemudian tidak menjadi ciri khas kaum kafir, maka hal itu tidak dianggap sebagai tasyabbuh. Maka dia tidak dikatakan haram dari sisi tasyabbuh, meskipun boleh jadi dianggap haram dari sisi lain. Apa yang kami katakan ini adalah kandungan yang terdapat dari petunjuk kalimat tersebut. Majmu' Fatawa Syekh Ibn Utsaimin, jilid 12, soal nomor 198. Kaum muslimin, sesungguhnya sikap menghadapi peradaban barat ada 4 macam. Tidak ada yang kelimanya. Yang pertama, meninggalkan semua kebudayaannya, baik yang bermanfaat atau yang buruk. Yang kedua, mengambil semuanya,
yang buruk atau yang bermanfaat. Yang ketiga, mengambil yang buruknya saja, yang bermanfaat tidak diambil. Yang keempat, mengambil manfaatnya saja, tidak yang buruknya. Maka 3 jenis yang pertama tidak diragukan lagi kebatilannya, dan hanya 1 jenis yang tidak diragukan kebenarannya, yaitu yang terakhir. Adwaul Bayan jilid 4 halaman 382. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, siapa yang memutuskan sesuatu sebagai kebaikan tanpa landasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah membuat syariat baru. Yang dimaksud dari kalimat tersebut bukanlah penilaian baik yang dipandang oleh seseorang berbeda dengan kebanyakan orang. Akan tetapi ungkapan tersebut mungkin dipahami dengan salah satu dari 2 makna yang keduanya benar. Yang pertama, yang dimaksud dengan perkataan tersebut adalah melakukan sebuah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan tersebut adalah berlakunya hukum ijma. Maksudnya jika kaum muslimin telah sepakat memandang baik suatu perkara, maka kesepakatan tersebut menjadi hujjah. Maka perkara tersebut menjadi baik dalam hukum Allah Ta'ala. Hal ini boleh jadi didasari pada ungkapan apa yang dipandang kaum muslimin sebagai kebaikan. Lihat kitab Al-Mabsud Sarokhsi jilid 12 halaman 138, Al-Furusiyah Ibnu Qayyim halaman 298. Kaum muslimin, mari kita jaga, pertahankan, dan tingkatkan kualitas puasa kita dengan segenap kemampuan yang Allah berikan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua menjadi hamba yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Hanya Allah lah yang maha memberi petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.